kita memulai penyembahan kita, mari kita berdoa. Sungguh Tuhan, kami bersyukur memiliki Engkau Allah yang luar biasa di dalam setiap kehidupan kami. Hari ini Tuhan, kalau kami menyembah dan memuji Engkau, kami percaya Engkau Allah Tuhan akan menyertai setiap langkah kehidupan kami. Sehingga pada hari ini Tuhan, kami hidup mujur dan beruntung sebab kami tahu satu hal, bahwa kebajikan dan kemurahan Tuhan mengikuti kami seumur hidup kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami berserah kepadamu sebab kami tahu penolong yang setia itu menyertai, mengiring setiap langkah kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami percaya kuasa-Mu menyertai kehidupan kami saat kami menaikkan pujian dan penyembahan kami Tuhan. Engkau Tuhan Yesus disenangkan, dan kami tahu kalau Engkau disenangkan Tuhan, maka Tuhan yang terbaik Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terpujilah nama-Mu. Kami siap menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. Glory bagi-Mu Yesus. Hidupku
seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah kelam, ku percaya Kau selalu sertaku. Saat ku sendiri, saat ku sendiri, tiada seorang
Ya, salam Bapak Ibu Saudara dimanapun saudara berada. Baik, kita ketemu lagi di Intimacy Worship. Ya, pada hari ini saya akan membawakan firman atau menyampaikan sharing firman Tuhan tentang sukacita, yaitu ada di surat Filipi. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami ada di hadapan-Mu Tuhan. Kami bersyukur kalau hati ini Engkau beri hati yang sukacita, dan kami bersyukur bahwa ini adalah kesempatan kami untuk membagi berkat. Betapa pentingnya hidup didasari dengan firman Tuhan, di mana hati yang sukacita yang Tuhan sudah taruh di dalam setiap hati ini bisa menjadi berkat bagi siapapun juga. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan mengatakan kepada saya atau kepada saudara, pada kita semua, misalnya bersukacitalah, berarti kita disuruh bersukacita. Sepertinya ya kalau kita kondisi memang hati kita lagi bersukacita, mungkin kondisi keuangan bagus, kesehatan prima, ya, bisnis lancar, ya, segala sesuatunya di depan mata yang kita butuhkan, ya, semua ada, ya, mungkin mudah ya untuk kita bersukacita. Tetapi bagaimana kalau pas waktu itu kondisi kita sedang terpuruk? Ya, mungkin sedang sakit, ya kan, sedang nggak punya uang, mana bisa orang bersukacita. Nah, kembali Bapak Ibu Saudara, ini adalah firman Tuhan, ya, firman Tuhan, ya. Kalau Tuhan suruh bersukacita, ya kita gimana caranya supaya bersukacita itu ada di dalam hati kita, ya. Firman Tuhan di Filipi 4 ayat 4 mengatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah, sampai diulang sekali lagi, ya, sekali lagi kukatakan bersukacitalah, gitu loh. Waduh, gimana Pak, posisi terpuruk mendadak suruh bersukacita. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan itu bukan dibaca terus kita lakukan, itu enggak begitu Saudara. Nanti kembali seperti orang Farisi jadinya, ya. Kita nggak bisa bersukacita, malah sebaliknya jadi uring-uringan. Sebenarnya hampir semua firman Tuhan, ya, itu sebenarnya cuma sebuah kayak konfirmasi, ya, sebuah apakah saya ini sinkron sih dengan apa yang tertulis di kitab suci kita, gitu lah. Sebenarnya itu aja, gitu. Sebenarnya kalau ternyata kalau hidup kita itu nggak sinkron, berarti ada sesuatu di dalam hati kita yang belum beres, gitu aja, gitu. Sebenarnya itu ada sebuah memang dulu pernah saya sampaikan bahwa kitab suci kita itu ada sebuah manual buku, ya, kayak buku panduan gitu aja. Jadi kalau kita membaca sebuah firman Tuhan, ternyata kenyataannya apa yang kita baca itu bertolak belakang, dan ada sesuatu di hidup kita yang belum berkenan di hadapan Tuhan. Nah, itu sebenarnya yang kita angkat, gitu loh. Oh, ternyata saya yang nggak bisa sukacita. Nah, ada apa? Nah, itu saudara yang dicari, gitu loh. Nah, kalau saudara saat ini sedang terpuruk dan saudara mungkin posisi lagi down, ya, lagi, ya, posisi di bawah, ya, ada firman mengatakan sukacita, seperti impossible, tidak mungkin, gitu kan. Nah, tapi kalau ini firman ini itu datang di hati saudara dan saya dalam kondisi berpuji Tuhan sebenarnya, kan. Wah, puji Tuhan, ada firman kok ada bersukacita. Posisi saya lagi bersedih, lagi kalut, lagi kacau. Nah, gimana sekarang ada firman seperti ini, gitu loh. Nah, tentunya kalau kita renungkan, oh iya, Tuhan kepada setiap kita itu maunya kita ini punya hati yang dalam kondisi senantiasa bersukacita, karena ini adalah firman Tuhan. Nah, kalau kondisi saya dan saudara, maksudnya di dalam hati kita itu tidak ada sukacita, tidak ada
ya sukacita seperti firman Tuhan di Filipi ini, tentunya ada apa ini? Sekali lagi ya kita ulang ya, ada apa di hidup kita ini kok nggak ada sukacita? Ya mungkin hati kita masih ada kekecewaan, mungkin masih ada kejengkelan, ya kan? Ada sebuah bahkan sebuah kepahitan. Nggak mungkin orang bisa sukacita. Nah, sebab sukacita adalah satu bagian dari sebuah kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu bukan apa-apa, bukan masalah makanan, minuman ya. Dia ceritakan bahwa kerajaan Allah itu dari kebenaran ya, damai sejahtera, sukacita dari Allah ya. Nah, sukacita kenapa itu sangat penting di dalam hidup kita? Nah, bagaimana kita dasar sukacita kalau nggak ada, kita akan melakukan firman Tuhan? Sepertinya nggak mungkin, sandiwara aja gitu. Hati tidak ada sukacita, suruh memberi, mana bisa, ya kan? Kalau memberi terpaksa, untuk melakukan firman Tuhan semuanya terpaksa karena tidak ada sukacita. Nah, betapa pentingnya Bapak Ibu Saudara ya mempunyai hati sukacita. Ya bersyukur kalau saat ini saudara, posisi hati saudara itu sukacita. Tapi sukacita yang dari Tuhan itu tidak dipengaruhi oleh keadaan diri kita, lingkungan kita. Misalnya kita ada uang, sukacita, nggak ada uang, sedih, cemberut, bahkan ya nggak bisa. Itu bukan sukacita dari Tuhan. Sukacita dari Tuhan itu tidak dipengaruhi keadaan sekitar kita. Keadaan apapun, sukacita dari Tuhan itu tetap ada di dalam hidup kita, di dalam hati kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika kita membaca firman Tuhan, ternyata misalnya firman Tuhan ini ya minimal sudah satu jalur atau bahkan sudah seturut ya dengan apa yang kita hidupi, ya bersyukur ya. Dan ketahuilah bahwa ketika firman Tuhan ini sudah seturut, selaras dengan kehidupan kita, ya artinya bahwa oh ya, Tuhan melalui anugerahnya, kasih karunia-Nya, kita ini dimampukan untuk melakukan firman. Artinya sebenarnya yang melakukan itu juga adalah Yesus yang ada di dalam hidup kita. Jadi kita tidak bisa meninggikan diri. Kalau kita memang bisa bersukacita secara konstan, ya puji Tuhan. Dan saya percaya kalau sukacita ini ada ya di dalam hati saya dan saudara, untuk selanjutnya saudara akan dimampukan untuk apa? Mengucap syukur. Nah, ini kan luar biasa. Ungkapan syukur itu kalau dorongan hatinya itu memang ada sukacita yang meluap, itu mengucap syukur dengan mudah dan ada dasarnya gitu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, akibatnya apa? Akibatnya salah satunya kan kalau kita tadi bisa bersukacita di dalam hati kita, kita dimampukan untuk mengucap syukur, dan itu adalah bagian dari hati kita yang tentunya salah satunya adalah hati yang gembira ya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur ya. Bukan sekedar hati yang gembira adalah obat, tapi hati yang gembira adalah obat yang manjur ya. Nah, obat yang manjur tentunya kalau dikorelasikan dengan keadaan sahabat ini, kita lagi musim pandemi COVID-19 ini, ya tentunya kita nggak membutuhkan apa-apa sebenarnya. Kalau kita mempunyai tadi sukacita yang terus ada di dalam hati kita, terus kita dimampukan untuk mengucap syukur, itu ikut secara otomatis itu ada hati yang gembira. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jadi sakit apapun, kalau kita mempunyai hati yang terus-menerus sukacita dan di situ ada hati yang gembira juga, saya percaya kita akan tetap diberi badan yang sehat. Ya demikian Bapak Ibu ya firman Tuhan pada hari ini. Kami percaya mari kita diingatkan kembali betapa pentingnya ya bersukacita di dalam Tuhan, yang disitunya tentunya kita akan dimampukan dengan mengucap syukur, dan
tentunya di situ dibarengi saat itu bersamaan juga hati yang gembira. Itu merupakan obat yang manjur seperti dikatakan di Amsal. Jadi kita nggak perlu cari obat-obatan yang lebih manjur daripada hati yang gembira, ya. Amin, ya. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kita tundukkan kepala, kita akhiri ibadah ini dengan ucap syukur. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan, sebuah anugerah Tuhan kalau kami bisa men-sharingkan keberadaan hidup kami, khususnya sukacita yang sudah Engkau beri dan sudah Engkau taruh di dalam hati kami. Biarlah Engkau juga yang memampukan untuk kami mengucap syukur, ya, di dalam segala hal. Tentunya di situ juga ada hati yang gembira. Sebab hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kami bersyukur Tuhan. Ketiga hal ini biarlah terus senantiasa ada di dalam hati kami, di dalam hidup kami. Tuhan, kami mau berdoa buat bangsa dan negara ini Tuhan. Tuhan, Engkau tahu bahwa saat ini di negeri kami sedang dilanda yaitu sebuah pandemi Tuhan yang sepertinya tidak ada habis-habisnya, tidak ada selesainya. Kami percaya bahwa para pemimpin negeri ini juga memikirkan hal itu. Kami berdoa kiranya buat Bapak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin. Tuhan, kiranya Engkau beri kekuatan kepada para pemimpin ini Tuhan. Biarlah Engkau sanggupkan untuk mengatasi segala persoalan di negara ini, khususnya untuk menangani pandemi COVID-19 ini Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat kepala daerah, mulai dari gubernur sampai kepada kepala desa, khususnya di Bali ini Tuhan, di mana kami tinggal. Tuhan, kiranya Engkau beri hati yang kuat, hati yang tegar buat para pemimpin ini di dalam menjalani persoalan-persoalan di daerahnya. Tuhan, kiranya berikan juga hikmat-Mu turun atas para kepala daerah ini. Biarlah kepala daerah ini juga memimpin daerahnya masing-masing dengan keadilan sosial bagi masyarakatnya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat para dokter yang saat ini sedang menangani para pasien di rumah sakit atau dimanapun berada. Dan kami juga berdoa buat para perawat yang saat ini sedang merawat orang-orang yang sedang sakit. Tuhan, kiranya Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan pertolongan apapun bentuknya Tuhan. Biarlah Engkau berikan hati yang tenang, Engkau beri kesehatan buat para medis ini Tuhan. Sehingga ketika menangani semua pasien, mereka menangani dengan baik, sehingga proses kesembuhan segera terjadi. Kami juga berdoa buat seluruh orang-orang yang saat ini sedang menderita sakit-sakit apapun Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau yang menyembuhkan Tuhan, kiranya Engkau juga yang memberikan pertolongan. Kami percaya pertolongan-Mu sempurna buat para mereka yang sakit ini Tuhan. Proses kesembuhan cepat terjadi, pemulihan juga terjadi karena belas kasihan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa buat mereka. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.